hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, karena di tengah minggu ini di mana hari Rabu kami beribadah di tempat ini di GPDI Agape Lemo Timur Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena kami masih memiliki napas sehat kuat, bahkan kami boleh melangkah, kami tahu itu semua karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tahu diri untuk datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dengan segala kebaikan, pertolongan, pelindungan Allah Bapa di surga, di mana mulai dari pagi hari bahkan sampai saat ini Tuhan, Bapa kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kuduskan dengan firman Allah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di malam hari ini Bapa, sehingga firman Allah disampaikan oleh hamba-Mu ini benar-benar kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal daripada Allah Bapa di surga, sehingga benar-benar boleh menjadi rema termeterai di setiap pribadi lepas pribadi kami yang ada di malam hari ini. Berfirmanlah Bapa bagi kami semua, dan biarlah kami menerima firman ini dengan sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Elohim. Puji nama Tuhan, selamat malam, selamat beribadah, selamat melayani pekerjaan Tuhan ya. Ya, kalau dalam satu minggu kita mengambil kesempatan di tengah minggu, di mana hari Rabu malam hari ini kita beribadah, kita mengasihi Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan tetap selalu mengingatkan kita supaya tetap kita setia kepadanya. Amin ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetap kita memberikan diri kita dengan kesehatan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana kita rindu beribadah di malam hari ini. Puji nama Tuhan, di malam hari ini firman Allah saya akan bagikan di mana Galatia 5 ayat 16 ya sampai dengan ayat 21 ya. Kita buka di firman Allah Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 21 ya. Yang sudah ketemu ayatnya, saya ngundang untuk bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Allah di malam hari ini. Kita baca bersama hitungan ketiga, kita mulai dari perikopnya ya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tema firman Allah di malam hari ini di mana hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Jadi ada perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Ada amin? Ya, mungkin Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus di malam hari ini bertanya, apa yang dimaksud dengan hikmat Allah dan apa yang dimaksud dengan hikmat manusia? Ya, saya mau jelaskan di sini bahwa hikmat Allah yaitu
firman Allah yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia mencari Allah dengan sungguh-sungguh, supaya manusia mengenal kebenaran firman Allah dengan serius. Ada amin ya. Supaya Allah mau supaya kita semakin hari semakin dididik, diajar, bahkan kita dinasehati, kita ditegur, bahkan kita diperbaiki, oleh karena ada kebenaran firman Allah yang mengingatkan dan memerdekakan kita setiap hari. Kita terlepas dari segala ikatan belenggu dosa oleh karena kita mengerti setiap kebenaran firman Allah yang Allah sampaikan lewat hamba-hambanya yang menyampaikannya. Ada amin ya. Dan yang dimaksud dengan hikmat manusia yaitu pengetahuan manusia yang terbatas, ya, yaitu pengetahuan manusia yang terbatas dengan sesuai akal budi pikiran manusia, kehendak diri sendiri. Betul tidak? Kalau hikmat Allah yaitu kehendak Allah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Ada amin. Saya percaya kita semua yang ada di GPD Agape Lemo Timur ini pastinya selalu melakukan kebenaran firman Allah. Ada amin. Karena firman Allah katakan dari buahnya lah kita akan melihat apakah kita ini berasal dari Allah atau tidak. Dari perbuatan, sikap, tingkah laku, karakter kita setiap hari, kita akan buktikan bahwa kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu firman Allah katakan, ya, kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, ya, kita tinggal minta apa saja sehingga Allah akan memberikannya. Tanpa kita berseru, Tuhan pun sudah tahu. Tapi Allah mau supaya kita berseru, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan sehingga Allah yang akan memberkati kita, Allah yang memberikan kepada kita sesuai kebutuhan, keperluan yang kita rindukan dan kita inginkan. Ada amin. Karena Allah itu adalah sumber berkat bagi kita. Oleh sebab itu Allah mau supaya tetap kita mencari Tuhan dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan enak dan tidak enak. Kita harus mencari Tuhan. Ada amin. Tentunya dengan sukacita, damai sejahtera kita mencari Tuhan, bukan karena terpaksa untuk kita datang ke gereja supaya kita memberikan muka kita, setor muka kepada gembala, pimpinan di gereja atau teman sekitar kita. Tapi benar-benar kita ada keseriusan hati kita untuk kita datang beribadah di gereja. Kalau bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, di mana Allah sudah mempercayakan karunia talenta itu kepada kita. Mari, jangan kita berpangku tangan. Kita kerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kita yang hidup. Ada amin? Ya. Jadi kita ada kerjasama yang baik dengan pimpinan di gereja, gembala yang ada di tempat ini. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dikasih tugas masing-masing. Tentunya ada kesatuan hati, unity, sehingga terjadi buah pelayanan yang berkenan di hati Allah. Ada amin. Kita saling melengkapi, ya. Sebagai tubuh Kristus, sekalipun kita berbeda karunia, ada karunia memimpin pujian, ada karunia untuk berkhotbah, ada karunia untuk berdoa syafaat, ada karunia menyembuhkan orang sakit, bahkan ada karunia untuk memasak, ya. Jadi Maria dan Marta itu pasti saling melengkapi, ya. Ya. Karena apa? Maria bagiannya berdoa, sedangkan Marta sibuk, ya, mengerjakan tugas-tugas, ya. Ya, jadi ada saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan pelayan-pelayan pengerja yang ada. Jadi kalau gembala, saya beri contoh di sini, misalkan gembala bertugas ya di sini memegang satu jabatan di sini sebagai gembala. Tentunya gembala tidak merangkap semua dong, iya kan? Tentunya gembala tidak mungkinlah untuk selalu membersihkan ruangan gereja, ya. Mohon maaf ya, ya ini artinya kita ada kerjasama yang baik, unity, ya, untuk kita membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini sama-sama, ya. Untuk contoh kecil, menyapu di gereja,
ya untuk membuka gereja. Ya, saya ingat dulu waktu Pak Gembala tugas di Palu. Bapak Gembala bilang, boleh Ibu Elizabeth untuk melayani sementara saya dan Ibu Gembala melayani di Palu. Boleh melayani di GPDI Lemo Timur? Saya bilang, iya, saya akan lakukan. Ya, padahal saya baru di sini ya. Secara manusia saya sudah dikasih tanggung jawab untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekalipun saya masih baru, tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Karena saya belum tahu ya tugas-tugas apa yang ada di tempat ini. Tahun 2019 waktu itu saya datang di tempat ini ya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua, baik pun saya, untuk tetap kita ada kerjasama yang baik. Ada amin? Ya, jadi unity itu penting terjadi di dalam satu tubuh Kristus. Ya, sekalipun anggota tubuh ini berbeda, ya, kepala fungsinya lain, leher fungsinya lain, tangan dan kaki fungsinya lain. Tapi satu tujuan. Begitu juga gereja-gereja yang ada di Desa Lemo ini, sekalipun tata cara beribadah berbeda, tapi satu tujuan, menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Begitu juga di gereja lokal yang ada di tempat ini, di gereja GPDI Lemo Timur, ya, gereja GPDI Agape Lemo Timur. Ya, pentingnya ada kerjasama yang baik. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini firman Allah ini mengingatkan kita supaya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, ya. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, saya beri contoh. Kalau misalkan Bapak Gembala mengingatkan jemaat, ya, pelayan Tuhan untuk sama-sama kerja bakti hari Sabtu, untuk ibadah hari Minggu tentunya sudah siap, ya kan? Jadi tidak terlalu kerepotan ya hari Minggu untuk menyiapkan semuanya di ruangan sini. Nah, saya rasa jemaat semua di tempat ini, bahkan pelayan Tuhan, pasti semua mau. Berarti itu ada kerjasama, ada unity antara pimpinan dan jemaat. Ya, kalaupun itu memang diumumkan, tidak mengapa kami datang bersama-sama, kita kerjasama. Tentunya bagian ibu-ibu, bagian wanita, ya tentunya bagian di apa yang diperlukan di sini, ya tugas wanita, ya kan. Kalau bapak-bapak ya mungkin di bagian halaman, ya, untuk menyapu. Kalau ibu-ibu ya tentunya di dalam ruangan. Ya, kalau bapak-bapak mau ambil bagian untuk ngepel ruangan, tidak mengapa. Ada amin? Jerih payah tidak sia-sia. Karena kita hidup di dalam Tuhan, kita jangan abaikan, jangan kita lalaikan pekerjaan Tuhan. Walaupun itu contoh kecil menyapu di ruangan gereja, tapi itu adalah satu contoh yang benar-benar mengingatkan kita supaya ada kerjasama yang baik dengan atasan dan bawahan. Begitu juga di kantor, ya. Di kantor juga, ya, baik itu instansi pemerintah dan swasta, ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan karyawan yang ada atau pegawai yang ada, sehingga terjadi kesatuan hati, unity. Tentunya bawahan harus tunduk kepada atasan, ya. Begitu juga di gereja tempat ini, ya. Kalau jemaat sudah terdaftar di gereja sini, ya, tentunya harus tunduk pada otoritas yang Allah sudah percayakan pemimpin yang ada di dunia, yaitu gembala. Ya, yang dimaksud dengan otoritas yaitu pemimpin, kita harus tunduk, ya. Baik itu pemimpin yang ada di instansi pemerintah swasta, baik itu pemimpin yang ada di gereja yang Allah sudah percayakan untuk mengembalakan jemaat, tentunya kita harus belajar tunduk kepada otoritas yang Allah berikan kepada pemimpin yang ada di gereja, di mana gembala mengembalakan jemaat Tuhan. Ada amin? Nah, sehingga tidak terjadi masalah persoalan, ya, iri hati, dengki, ya, lalai dalam pekerjaan Tuhan, ya, merasa yang penting ada dia yang membantu di gereja, yang penting ada teman saya yang rajin ke gereja membersihkan ataupun melayani, dia ajalah, ya kan. Jadi kita tidak perlu untuk saling menunggu orang lain yang harus membantu kita.
Tapi kita kerjasama yang baik, bergandengan tangan, artinya bergandengan tangan. Kita merapatkan barisan, unity, untuk kita membangun kerajaan Allah, mulai dari diri kita sendiri, bahkan sampai di gereja lokal di mana kita berjemaat, digembalakan di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Menjadi jemaat yang dewasa, artinya kita harus setia kepada Tuhan, terlebih kepada Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang memberikan otoritas itu kepada pemimpin yang ada di dunia, yaitu gembala yang ada. Tentunya kita harus belajar menghormati, menghargai, dan kita belajar tunduk dalam otoritas di bawah ilahi, yaitu Allah kita di dalam Yesus dan pemimpin yang ada di dunia, itu di gereja GPDI Agape Lemo di mana kita berjemaat. Amin. Sehingga terjadi kesatuan hati, ya. Tidak ada celah yang terbuka karena merapatkan barisan. Kalau kita bergandengan tangan, kira-kira ada nggak orang bisa masuk selain kita? Tentunya tidak, ya. Ini saya beri contoh. Kalau kita bergandengan tangan, ya, tentunya tidak ada yang bisa masuk selain kita yang bergandengan tangan. Mulai dari kelompok kecil, yaitu gereja yang ada di tempat ini, GPD Agape Lemo Timur. Amin. Sehingga Allah bisa menambahkan jumlah jemaat di tempat ini sehingga terjadi, ya, jemaat yang aktif, bukan jemaat yang tidak aktif. Menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, menjadi jemaat yang bukan jemaat pasif, yaitu jemaat yang aktif, yang dengar-dengaran dengan suara Allah, dan suara gembala pastinya didengar. Amin. Ya, tentunya kita memiliki kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan suara Allah. Begitu juga kita sebagai domba, ya, sebagai jemaat, ya, di mana kita bergereja di tempat ini, tentu kita harus mendengarkan suara yang disampaikan Allah lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh pemimpin yang ada di tempat ini, ya. Tentunya kita harus belajar ikut apa maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Betul tidak? Ya, mari kita sama-sama, kita unity, membangun, saling membangun, ya, untuk kemajuan gereja GPD Agape Lemo Timur, ya. Tetap maju terus, karena kalau kita tidak bisa bersatu, pastinya orang lain yang akan dipakai iblis untuk mengganggu kenyamanan gereja kita di tempat ini, ya. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengintimidasi, dengan cerita-cerita yang tidak membangun iman kita kepada Tuhan, sehingga iman kita goyah, sehingga kita mudah terombang-ambing, dan sehingga kita melangkah, ya, pindah sana, pindah sini. Kalau saya memang tugasnya penginjil, jadi dari daerah satu ke daerah yang lain, gereja ABCD Tuhan bawa, itu memang jubah karunia penginjil yang Tuhan sudah berikan kepada saya, ya, karena dulu memang saya ditugaskan setelah saya selesai Institut Teologi yang ada Oikumene yang ada di Jakarta. Saya ditawarkan rektor saya mengajar saja, kalau sudah selesai saya mengajar saja di S1. Saya bilang saya tidak mau dipaksa pun, mau dikasih apapun, tetap saya tidak mau, karena saya punya komitmen dan saya berdoa terus kepada Tuhan supaya saya menjadi seorang penginjil saja. Saya katakan kepada Tuhan, dan saat itu ada yang mendonasikan saya sekolah Evangelist Explosion International dengan Pastor Ben Hin yang mengadakan di Jakarta tahun, anak saya saat itu memang masih kelas 3 SD, ya, kelas 3 SD. Dan Tuhan bawa lagi saya masuk di STT ini, dan saya bilang saya tidak mau untuk jadi dosen di kampus saya, apalagi saya baru selesai kuliah. Memang dosen kurang, jadi saya dibutuhkan. Saya bilang saya tidak mau dikasih gratis kuliah pun saya tetap tidak mau. Saya menjadi penginjil saja. Dan saya berdoa supaya Tuhan bawa kaki saya keliling ke daerah, di gereja-gereja yang mau bekerja sama dengan yayasan yang ada di Jakarta, Yayasan Yamari Marturia, bahkan terlebih yayasan-yayasan yang ada di Jakarta, bahkan di Manado.
Dan saya tidak menyangka boleh bawa di sini dan sampai ke GPD Pusat Tondano, Pendeta Dr. Lika Repi, dia memasukkan saya di Fokim. Saya bilang, Oma, saya belum ada rekomendasi dari gereja pusat, jadi mohon maaf, jangan dulu masukin saya di situ. Di situ Fokim yaitu berbicara gabungan gereja dari setiap denominasi gereja. Dan saya dipercayakan melayani di Tondano sampai ke Gorontalo. Kemanapun itu jadwal dari Pendeta Dr. Lika Repi, mulai dari tahun 2018 saya melayani di sana, bahkan sampai 2019 terakhir saya kembali ke Jakarta. Ya, jadi setiap masing-masing kita memiliki karunia-karunia yang Allah berikan, dan gunakanlah karunia itu yang Allah sudah berikan itu dengan cuma-cuma. Ada amin? Nah, kalau kita masih jemaat berarti kita harus bertumbuh di dalam satu wadah gereja di mana Tuhan tempatkan kita, supaya kita dibekali dengan kebenaran firman Allah. Kita akan didewasakan, bahkan kita bisa keluar menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, sesuai dengan karunia panggilan yang Tuhan sudah tetapkan pada kita masing-masing, sesuai dengan kerinduan dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mau jadi sekolah STT misalkan ke bagian pengembalaan pendeta, tapi pengembalaan berdoa pasti Tuhan berikan. Mau suka sekolah penginjil, pasti pun Tuhan berikan. Mau suka kita melayani di mimbar, Tuhan pasti berikan. Mulai dari pimpin pujian, mulai kita berani bersaksi, tidak mengapa. Ya, kalau dulu saya masih malu-malu bersaksi ya. Saya bilang, di Tuhan saya malu bersaksi. Pegang mic saja saya, dong Manado bilang totofore. Sampai orang-orang persekutuan dulu katakan, bahwa harus berani. Apa saya mau katakan? Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi di situ mulai saya belajar dari tidak bisa, bahkan sampai jadi bisa. Ya, saya tidak menyangka Tuhan boleh bawa saya keliling. Kalau saya mau sebut ya keliling di Indonesia ini, ya belum semuanya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan boleh mempersatukan dengan tim yang ada baik di Jakarta, di Manado, di Gorontalo, di Palu, bahkan sampai di Sangir, Tahuna, Mantehage, bahkan sampai ke Cilacap, Lapas, Nusa Kambangan. Saya mau sebut terlalu banyak, tapi Tuhan yang membawa saya, bukan diri saya yang saya promosikan, tapi Tuhan yang membawa diri kita. Tuhan yang mengangkat kita. Ada men? Ya, Tuhan mengangkat kita bukan berarti rapture. Tuhan mengangkat posisi kita di saat kita melayani pekerjaan Tuhan dengan serius. Dari hal-hal terkecil kita diberikan kepercayaan. Tuhan kasih kita kepercayaan besar. Ya. Puji nama Tuhan ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, Allah selalu mengingatkan kita untuk kita tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada men? Saya percaya itu adalah jemaat yang dewasa, yang siap menerima suka dan duka, siap menerima tantangan, ujian, cobaan. Ya, dan saya percaya di malam hari ini saya lihat semua jemaat yang setia. Ya, yang sudah tidak setia lagi, ya mungkin mereka masih kepingin keliling-keliling dulu karena masih terombang-ambing. Tapi kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan kembalikan mereka kembali. Supaya mereka belajar kepada otoritas yang Allah berikan kepada pemimpin yang ada di tempat ini. Kemanapun gereja manapun pasti ada otoritas, yaitu pemimpin, yaitu gembala yang memegang sidang jemaat Allah. Nah di situ kita belajar bertumbuh. Dan kita boleh menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan kita. Sesuai doa permintaan kita kepada Tuhan. Di mana kita mau melayani, Tuhan pasti akan perluas kapasitas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Ada amin? Ya. Dan selanjutnya di sini yaitu ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi kalau hidup kita ini ada di dalam kebenaran firman Allah, pastinya firman Allah itu memerdekakan kita. Ya, jadi kita terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Ya, seperti Titus 1 ayat 13 firman Allah katakan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, ya.
yang kita sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, tentunya kita terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Nah, dosa-dosa apakah yang seringkali kita buat tanpa kita sadari? Ya, saya bacakan di sini bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah belah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Adakah di sini yang melakukan seperti apa yang saya bacakan ini? Masih adakah yang melakukannya? Tentunya kita masing-masing mengintrospeksi diri. Hanya Allah dan kita yang tahu, ya. Betul tidak? Jadi kita memperbaiki diri. Karena firman Allah yang membuat kita supaya kita sehat secara rohani kita dan sehat secara jasmani kita. Karena di saat kita akan beribadah, kita mendengarkan firman Allah, kita ada doa, pujian, dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan dengan keseriusan hati kita, pastinya kita akan menerima janji ibadah. Janji ibadah itu, makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan, semua yang ada di GPDI Agape Lemo Timur, semua dilindungi oleh Allah. Semua diberkati oleh Allah. Semua tetap setia kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Semua tetap setia di GPDI Agape, ya, Lemo Timur, Kecamatan Tombariri. Ya, pastinya gereja ini akan penuh. Ya, saya kesaksian sedikit. Ya, waktu saya melayani di gereja teman saya yang ada di Jakarta, ya, ada satu kesaksian yang mana seorang hamba Tuhan ini dia baru lulus tamat STT, dan setelah dia ditempatkan di satu tempat, dia tidak punya jemaat. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya ditempatkan di tempat ini sedangkan saya tidak punya jemaat? Gereja ada, tapi tidak ada jemaat. Dia komplain dengan Tuhan. Tapi karena dia serius dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat sehingga benar itu terjadi. Mujizat apa yang Tuhan nyatakan kepada dia? Tuhan percayakan perkara kecil dengan satu jemaat, tapi jemaatnya gila. Nah, secara manusia, gembalanya mau terima nggak jemaat cuma satu? Udah gitu gila lagi. Ya, kira-kira secara manusia timbul banyak pertanyaan. Tapi karena dia tahu, dia lihat dengan kasat mata rohani, sehingga dia menerima jemaat satu itu, jemaat gila, stres, yang benar-benar sudah tidak dipandang lagi oleh keluarga. Dia rangkul, bahkan diajak untuk beribadah hari Minggu. Ya, dan puji Tuhan, dia setia melayani pekerjaan Tuhan di gereja tersebut, dan dia setia melayani jemaat yang stres gila itu sehingga menjadi sembuh. Dan Tuhan lipat gandakan jemaat itu menjadi berapa jemaat? Ya, banyak jemaatnya, diberkati Tuhan, luar biasa gereja itu. Dan jemaat ini benar-benar menjadi 2 jemaat, yaitu ibadah untuk orang waras dan ibadah untuk orang stres, yaitu orang gila. Dan gereja ini disumbang oleh donatur yang ada sehingga dia boleh buka gereja ini lebih besar lagi. Pelayanan ini semakin diberkati Tuhan di BSD Tangerang, ya. Dan semakin luar biasa Tuhan pakai gembala ini, ya. Dengan setia dalam hal perkara kecil, dia mengembalakan jemaat yang satu, ya. Dia komitmen melayani pekerjaan Tuhan di gereja yang tadinya dia pikir tidak ada jemaat. Dia bingung, dia khawatir secara manusia. Tapi dengan kesetiaan ketaatan dia kepada Tuhan, dia berdoa dan dia berpuasa, dan dia setia melayani pekerjaan Tuhan di gereja tersebut. Dan sehingga jemaat yang tadinya stres, yang sudah dibuang dari keluarga, yaitu orang gila,
yang sudah dibuang dari keluarga, ya, diajak oleh pimpinan gereja ini yaitu gembala untuk melayani dia sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan. Setelah dia sembuh, dia mengajak teman-temannya yang stres gila ini untuk datang beribadah. Ya, mujizat Tuhan nyata di gereja tersebut. Mujizat Tuhan nyata pada pimpinan gembala yang ada ini. Kami pun terheran-heran dengan kesaksian ini. Secara manusia mungkin dia mundur, dia minta pindah tugas saja pelayanan dia. Tapi dia tidak mau bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak mau berontak kepada Tuhan. Tapi dia serius dengan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan pada dia. Sehingga Tuhan lipat kali gandakan jemaat Tuhan. Sehingga menjadi banyak jemaat. Dan jemaat dia yaitu jemaat orang gila, yaitu orang stres. Dan jemaat orang waras. Jadi gerejanya ada 2 jemaat yang dilayani oleh gembala ini, yaitu jemaat waras dan tidak waras. Ya, ini adalah satu kesaksian yang luar biasa ya. Kami pun terheran-heran ya. Tapi itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja kepada kita sebagai pimpinan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, ya Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Tuhan bekerja full. Bukan cuma full time saja, tapi kita harus memberi diri kita itu full heart kepada Tuhan, yaitu memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga mujizat-mujizat Tuhan bisa nyatakan kepada kita. Yang penting kita tetap selalu ada unity. Sebagai pimpinan dan jemaat tetap selalu ada unity. Ada amin? Ya, kalau orang gila boleh Tuhan pakai, bagaimana kita yang waras ya? Saya rasa pasti Tuhan akan berkati lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, di 1 Korintus 2 ayat 9 firman Allah katakan, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul lewat hati, dan apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak kita lihat, Allah sediakan kepada kita semua yang mengasihi Allah. Ada amin? Mujizat Tuhan selalu ada. Bila mana kita tetap setia taat kepada Tuhan. Kelihatannya jalan buntu. Ya, itu adalah proses buat setiap kita. Tapi ketika kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, jalan buntu itu akan terbuka lebar. Dan ada berkat yang luar biasa yang Allah akan sediakan. Ada amin? Saya percaya kita semua yang ada di GPD Agape Lemo Timur, Kecamatan Tomariri ini, pastinya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Allah sudah sediakan. Yaitu Allah akan melipat gandakan mujizat jiwa-jiwa untuk datang di gereja ini, untuk menjadi jemaat yang aktif, bukan jemaat yang pasif. Ada amin? Yang mengikuti doa semalam bergabung saja supaya ada doa kesepakatan ya. Yang tidak sanggup untuk lanjut doa semalam sampai pagi, kan ada sesi per sesi ya. Kita mulai belajar untuk kita memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada doa puasa, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk pendeta gembala, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan dan untuk kita semua. Ada amin? Puji nama Tuhan ya. Terakhir di sini firman Allah katakan apa? Ya. Di sini firman Allah katakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Di sini tidak ada penyembahan berhala. Ya, kalau kita sudah kalau kita tidak mencari Tuhan lagi, itu sama dengan kita sudah berhala. Ya, apalagi kita menyembah berhala kepada roh-roh duniawi. Nah, itu juga satu kesalahan fatal, tapi di sini tidak ada. Saya percaya semua sudah ada di dalam kebenaran firman Allah. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjut kembali dengan ayat selanjutnya, yaitu 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang pesta pora, tidak ada yang mabuk-mabuk, tidak ada yang merokok, ya. Begitu juga tidak ada hidup dalam perzinahan, perselingkuhan, ya. Apalagi kalau seorang pelayan Tuhan kalau melakukan perzinahan atau berpoligami atau berpoliandri, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Tentu tidak.
Dan murka Allah akan turun bila mana kita masih melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu Kolose 3 ayat 5 di situ mengatakan bahwa matikanlah hawa nafsu kedagingan. Matikanlah hawa nafsu duniawi, yaitu kebiasaan buruk kita yang kita lakukan, kita mulai tinggalkan, kita matikan. Karena firman Allah katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul tidak? Ya, firman Allah di malam hari ini saya percaya mengingatkan untuk kita semua supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan hikmat Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat manusia, ada perbedaan. Bila mana kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita akan menentang segala hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada amin? Ya. Dari kelihatan kecil masalahnya, itu kelihatan sepele, ya. Tapi Allah mengingatkan supaya kita belajar setia dengan perkara yang kecil, sehingga Allah memberikan kepada kita perkara yang besar. Ada amin? Seperti Yabes, Tuhan perluas kapasitas pelayanannya. Begitu juga setiap kita, pasti Allah akan memperluas kapasitas pelayanan, baik pengembalaan yang ada di tempat ini, dimanapun di desa Lemo Timur ini, di desa Lemo Raya, Tuhan akan berkarya untuk membawa jemaat Tuhan untuk datang di tempat ini. Ada amin? Puji nama Tuhan Yesus. Firman Allah di malam hari ini saya yakin percaya membuat kita semakin hari semakin kita ya mengerti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Karena dia ada di pujian yang mengatakan suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Jadi biar hidup kita ini suka-sukanya Tuhan yang membentuk kita. Kalau kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau diproses, berarti kita akan berontak kepada Tuhan dan kepada sesama kita, terlebih kepada pemimpin. Nah, kita harus hidup di dalam hikmat Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Ada amin? Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberikan kita semangat baru terus setiap hari mulai malam hari ini dan ke depan. Supaya Tuhan yang ditinggikan, supaya Tuhan yang disenangkan, sehingga mujizat-mujizat Tuhan itu telah nyata bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya memberi kesempatan Bapak Gembala.